Baiklah, pertama-tama di sini aku bakal ngasih tahu kalian untuk emulator PSP PPSSPP dulu, oke? Jadi untuk emulator PPSSPP adalah emulator PlayStation Portable PSP terbaik yang tersedia di Android saat ini, teman-teman. Bener dong, kita sepakat dong bahwa emulator PPSSPP adalah emulator PSP terbaik saat ini yang masih belum ada saingannya, guys. PPSSPP paling the best saat ini ya. Semoga akan terus menjadi nomor 1, guys, untuk emulator PSP. Jangan ada ganti nama lagi emulator PSP-nya ya. Emulator ini sangat dioptimalkan dan telah berkembang selama bertahun-tahun. Dari tahun ke tahun update. Aku ingat banget waktu developer Henry Tigard itu ngupdate-nya sehari-hari. Hari ini update, besok lagi update, besok lagi update. Itu bakal menambah si performance dari emulator PSP itu, yang akhirnya menjadi lebih baik lagi, guys. Pokoknya emulator PSP ini tuh aktif banget update. Jadinya akan semakin baik, semakin sempurna. Setidaknya mendekati kayak PSP asli. Jadi kita nggak perlu nyobain beli PSP, main di emulator PPSSP aja, semua fitur sudah bisa kita cobain, khususnya untuk multiplayer. Kinerja cepat dan stabil, tentu saja bisa menjalankan hampir semua game PSP loh dengan lancar. Bahkan di perangkat kelas menengah. Nah, aku ingat banget waktu HP Redmi 7C sama HP Asus Zenfone C. Yang dimana itu handphone dengan RAM yang nggak bagus-bagus amat, jelek juga, nggak terlalu jelek pisan. Yang jelas di bawah medium lah. Otomatis kan itu masih low ke atas. Tapi di bawah medium, teman-teman. Bisa main God of War dengan settingan khusus dulu tuh. Apalagi dengan PPSSPP yang udah update performance, yang udah mengoptimalkan performance-nya dari tahun ke tahun, guys. Gimana coba? Makin worth it, makin stabil kan. Tinggal multiplayernya aja, please lah developer ya. Karena multiplayer itu penting banget di komunitas kita PPSSPP. Biar makin lancar dan bisa untuk multiplayer semua game PPSSPP ya. Please. Yang kedua, optimisasi grafis. Dukungan untuk resolusi tinggi, filter, tekstur, dan pengaturan grafis yang bisa disesuaikan. Kalau ini tentu saja di semua emulator juga ada ya. PSP ataupun emulator PS2 pasti ada, teman-teman. Kontrol yang fleksibel, guys, bisa menggunakan layar sentuh atau controller eksternal dengan konfigurasi yang sangat mudah. Mau itu kontrol pakai kabel atau pakai Bluetooth wireless, itu bisa, guys. Jadi buat teman-teman semua yang mau main game tersebut dengan lancar, aku ada settingan khususnya yang mungkin berguna juga untuk semua game, berpengaruh ke semua gamenya. Bisa kalian cek aja videoku sebelumnya, ada di playlist aku, cek aja di sana ya. 60 fps setting PPSSPP, hanya butuh settingan khusus doang dan akhirnya bisa berjalan 60 fps, bukan 30 fps, 60 fps. Yang paling aku suka dari PPSSPP ini tuh adalah ringan dan hemat daya, teman-teman. Tidak membebani CPU dan baterai dibanding emulator lain. Udah mah ringan, hemat baterai, gak cepet panas juga. Wah, ini bener-bener udah stabil banget. Gak cepet panas ke CPU, yang dimana CPU itu berguna untuk HP. Jangan sampai panas stability rusak, meleduk, guys. Tentu saja masih ada kelemahan ya. Pasti harus terus ditingkatin lagi agar lebih optimal lagi. Dukungan multiplayer ad hoc. Bisa bermain multiplayer secara lokal melalui fitur LAN atau dengan aplikasi tambahan seperti Zero Tier. Ya, bisa multiplayer, guys. Online atau offline bisa. Kapan lagi, sok, ya kan? Online, jarak jauh, wireless, terpisah, dua warrior. Wah, buat teman-teman yang mau tahu cara multiplayer PPSSPP kayak gini, mau offline pakai LAN atau online pakai Zero Tier, bisa kalian cek aja di playlist aku udah jelasin di sana semuanya lengkap. Namun, di balik beberapa keunggulan tadi, tentu saja ada kekurangan yang ada di PSP, guys. Apa aja itu? Ini dia. Kekurangannya terbatas hanya untuk game PSP. Itu doang sih. Tidak bisa memainkan game dari platform lain. Harusnya mah bisa main game PS1. Mengingat PSP itu bisa mainin ebot PS1. Jadi dimana game-game PS1 bisa masuk, bisa dimainin di PSP. Itu dia untuk PSP emulator, yaitu PPSSPP. Sekarang kita masuk ke emulator PS2, yaitu Iter SX2. Iter SX2 emulator PS2 terbaik untuk Android saat ini. Setuju kan? Ambil config dari PCSX, ya kali nggak terbaik ya. Yang dibuat berdasarkan kode sumber PCSX2. Emulator ini memungkinkan pengguna memainkan game PS2 di ponsel dengan grafis lebih baik dibandingkan perangkat lain. Tentu saja kita bisa mencoba game PS2 dengan grafik resolusi yang mungkin 4K. Kayak kita main game PS2 di PS4, tapi butuh HP yang kuat juga. Sama kayak PSP sih sebenarnya.
bisa menjalankan banyak game PS2 dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setuju gak kalian emulator Iter SX2 sampai saat ini masih yang terbaik dibanding yang lain? Zaman PS2 atau PPSS PP2, PPSS22, PS2 kan ada kan ya kayak niru PSP gitu namanya. Atau kalian Iter SX2? Coba komentar di bawah. Mendukung gamepad yang kedua. Sama kayak PSP, emulator PS2 juga mendukung gamepad. Kalau wireless aku belum tahu, katanya bisa, belum cuma cobain, tapi kalau kabel pasti bisa guys. Save state dan cheat support memungkinkan pengguna menyimpan progres game kapan saja dan menggunakan cheat. Bukan hanya di PS2, tapi di PSP pun ada sebenarnya. Aku lupa masukin keunggulannya guys. Ini sama kayak di PSP juga ya, ada ya. Semua emulator ada sih harus. Namun, di balik kelebihan PS2 itu ada kekurangannya teman-teman. Membutuhkan perangkat yang kuat. Performa sangat bergantung pada spesifikasi ponsel. Ponsel kelas bawah atau menengah mungkin mengalami lag atau slowdown, slow motion. Masih dalam pengembangan. Ada beberapa bug dan crash pada beberapa game tertentu. Kompatibilitas tidak sempurna. Tidak semua game PS2 berjalan dengan baik. Beberapa mungkin memiliki glitch grafis atau bug. Kesimpulannya, mana yang lebih baik? PPSSPP lebih cocok jika kalian ingin bermain game PSP dengan lancar di hampir semua ponsel Android. Bahkan yang spesifikasinya rendah pun bisa mainin game ini guys. Iter SX2 lebih cocok bagi pengguna yang memiliki ponsel flagship dan ingin memainkan game PS2 dengan grafis yang lebih baik dari aslinya. Jika ponsel kalian kuat, Iter SX2 adalah pilihan terbaik untuk menikmati katalog game PS2. Tapi, jika kalian ingin performa stabil tanpa beban besar, PPSSPP adalah pilihan yang paling optimal untuk emulasi portable gaming. Pilih, sesuaikan sama kondisi kalian saat ini. Kalian punya HP bagus, Snapdragon 800, mau cobain game PS2 di HP, boleh cobain Iter SX2. Tapi buat teman-teman yang tidak punya HP spek bagus, tidak punya PC atau laptop yang mumpuni, bisa main emulator PSP, PPSSPP dengan kalian bisa bernostalgia game-game PSP klasik yang benar-benar seru, yang udah aku sering juga kasih rekomendasinya kalian semua game PSP terbaik yang bisa kalian cobain di emulator PPSSPP kalian. Gak usah khawatir, masih banyak kok game PS2 yang bisa kalian maintain di PSP atau PPSSPP. Game PS2 tersebut di-port ke PSP, bahkan di-update lagi. Kalian tahu Ghost Rider di PS2 kan single player, tapi di PSP bisa multiplayer. Dan Showdown di PS2 single player, di PSP bisa multiplayer. King Kong di PS2 bisa single player, di PSP bisa multiplayer. Ayo loh, keren kan? Pokoknya mantap deh, tinggal sesuaikan aja kalian butuhnya yang mana dan kalian bisanya mainin yang mana nih. Semuanya oke, tergantung dari kalian pilih yang mana. Ya, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua sudah menonton video kali ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya ya. Dadah.